Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang kepadamu tersungkur, seraya menaikkan ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa kalau kami ada sampai pada malam hari ini semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi ini semua semata-mata karena cinta, kemurahan Allah yang selalu terus kami alami dalam kehidupan kami, membuat kami masih ada sebagaimana ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar supaya Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami, agar supaya kami mengetahui dan memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, di mana situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Biarlah kiranya kami tetap terus berdiri tegak di dalam kebenaran firman-Mu, karena sesungguhnya firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini, biarlah kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Doa kami, kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat. Dengan keadaan, situasi, kondisi yang ada, biarlah kiranya kita tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan yang kita agung-agungkan dalam hidup kita, Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita, adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu untuk menolong akan kehidupan kita. Benar, situasi dan kondisi menjepit akan kehidupan kita, membuat ruang gerak kita terbatas. Namun percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Firman-Nya berkata bahwa baginya tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tetap terus meyakinkan akan diri kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, bahkan mampu memelihara, menjaga akan kehidupan kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-7. Sekali lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tema renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan dan sama-sama kita akan renungkan pada malam hari ini adalah jangan takut. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, maka kita akan mendapati pengertian atau definisi dari takut. Takut adalah merasa gentar, tidak berani, cemas, gelisah, khawatir. Menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita adalah, apakah kita sedang merasa takut? Bapak Ibu, pertanyaan ini merupakan kalimat yang sederhana. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa kalimat yang sederhana ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang posisi kita atau keberadaan kita pada saat ini. Mungkin sebagian dari Anda akan berkata bahwa tidak, aku tidak takut. Dan sebagian yang lain akan berkata, ya tentu aku merasa takut.
Tentu kedua jawaban ini muncul karena memiliki alasan-alasan tertentu atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, Bapak Ibu. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada diri saya. Apakah saya sedang mengalami ketakutan? Dan tidak dapat dipungkiri bahwa seolah-olah diri saya ini dibagi menjadi dua bagian. Sebagian berkata bahwa saya merasa takut. Dan sebagian dari diri saya yang lain berkata bahwa saya tidak takut. Namun yang menjadi sebuah pemikiran adalah, bukankah rasa takut atau ketakutan merupakan hal yang lumrah dialami oleh manusia? Apalagi situasi dan kondisi pada saat ini, di mana virus corona sedang merajalela dan mengancam nyawa manusia. Bukan cuma sekedar mengancam, Bapak Ibu, tetapi memakan banyak korban jiwa. Tentu kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah Anda merasa takut? Maka tentu kita akan berkata bahwa ya, saya sedang takut atau saya sedang mengalami ketakutan. Kenapa? Karena didukung oleh situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Namun, menjadi pemikiran yang lain adalah, apakah ketakutan merupakan jati diri manusia? Apakah Alkitab mendukung bahwa ketakutan pada dasarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia? Mari sama-sama kita cermati, Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa Alkitab merupakan ilham Allah yang disampaikan kepada manusia agar supaya manusia memahami, mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau kita telusuri dengan baik, maka kita akan mendapati, Bapak Ibu, bahwa sejatinya ketakutan tidak ada di dalam diri manusia. Mengapa? Ada dua dasar Alkitabiah yang menjawab bahwa ketakutan tidak dimiliki oleh manusia. Yang pertama, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Sekali lagi, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi perhatikan dengan baik, Bapak Ibu. Firman Allah dengan tegas menyampaikan bahwa manusia dibentuk, diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia merupakan interpretasi Allah di dalam dirinya. Nah, kalau kita melihat apakah ketakutan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, maka kita perlu melihat keberadaan Allah. Kita tidak akan menemukan di sana bahwa Allah memiliki ketakutan. Sebagai interpretasinya Allah, maka manusia sejatinya tidak memiliki ketakutan, Bapak Ibu. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ketakutan itu tidak ada di dalam diri manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, diberkati oleh Allah, bahkan diberikan kuasa. Sebagai interpretasinya Allah, maka sangat tidak mungkin manusia memiliki ketakutan di dalam dirinya. Poin yang kedua, Bapak Ibu, dasar mengapa manusia tidak memiliki ketakutan. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia, Bapak Ibu. Bukan nafas untuk memberikan mereka ketakutan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7,
Kalau kita lihat dalam terjemahan lama, maka di sana kita akan mendapati bahwa sebab Allah sudah mengaruniai kita bukan suatu roh penakut, melainkan roh kuasa dan memerintahkan diri. Jadi manusia tidak memiliki ketakutan di dalam dirinya. Jelas kebenaran firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa sejatinya manusia tidak memiliki ketakutan. Jadi Bapak Ibu, jangan mengiyakan ketakutan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang terjadi di dalam diri kita. Karena sesungguhnya Allah tidak memberikan roh ketakutan itu kepada kita, tetapi roh yang memberikan nafas kehidupan, sehingga kita menjadi hidup. Ingat bahwa Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Ia memberkati kita dan memberikan kita kuasa untuk menguasai bumi ini, untuk menguasai apa yang menjadi ciptaannya. Dia memberikan kuasa kepada kita, bukan untuk supaya kita menjadi lemah, menjadi cemas, menjadi khawatir, bahkan takut, tetapi supaya kita bisa menguasai segala sesuatunya, agar supaya melalui diri kita, manusia sebagai interpretasinya Allah, kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, mengapa manusia menjadi takut? Apa sebenarnya yang membuat manusia menjadi takut? Karena sesungguhnya ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah tidak memberikan roh takut kepada manusia. Tetapi kenapa manusia pada saat ini ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, keadaan yang sulit, maka dia langsung menjadi takut? Poin pertama Bapak Ibu, yang mendasari mengapa manusia itu menjadi takut, yang pertama adalah karena manusia melanggar perintah Allah. Mari kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Kita tahu peristiwa ini Bapak Ibu. Allah menempatkan manusia di dalam Taman Eden. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati semua yang ada di dalam taman itu. Namun, kembali lagi Allah mengingatkan kepada manusia bahwa pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, supaya mereka tidak menyentuhnya. Karena ketika mereka menyentuhnya atau memakan buah yang ada dari pohon itu, maka mereka akan seketika itu juga mati. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Manusia tidak mengindahkan apa yang menjadi aturan atau arahan yang sudah disampaikan oleh Allah pada waktu itu. Ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka seketika itu mata mereka terbuka dan mereka mengetahui bahwa diri mereka telanjang Bapak Ibu. Sehingga mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ketika Tuhan memanggil mereka, Adam, Hawa, di manakah engkau? Maka mereka langsung bersembunyi, takut. Mengapa mereka menjadi takut? Karena mereka melanggar perintah Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu, mereka diusir dari Taman Eden. Ketakutan itu muncul ketika mereka melanggar perintah Allah.
Ketakutan itu muncul ketika mereka tidak mengindahkan perintah Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan yang terjadi pada saat ini, pemerintah membuat aturan dan memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian diganti dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Seiring dengan itu Bapak Ibu, kita pun harus mematuhi protokol kesehatan yang awalnya itu adalah 3M dan sekarang menjadi 5M. Kita tahu bersama bahwa anjuran yang disampaikan oleh pemerintah itu demi keselamatan kita bersama. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak sekali orang-orang yang tidak mematuhi peraturan yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Virus corona selalu memakan korbannya. Bukan makin menurun, tetapi makin meningkat. Mengapa? Karena masyarakat tidak mengindahkan apa yang menjadi aturan atau arahan dari pemerintah. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sebagai orang percaya, tentu kita memahami dengan baik apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sudah kita terima dari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, maka Bapak Ibu, jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Perhatikan dengan baik. Dosa terjadi karena ketidaktaatan. Dosa terjadi karena tidak mengindahkan apa yang menjadi aturannya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya setiap kehidupan kita orang-orang percaya, marilah kita mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Poin kedua, mengapa manusia menjadi takut? Padahal ketakutan bukanlah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Lalu apa yang menyebabkan manusia menjadi takut? Yang kedua, karena manusia tidak menyadari keberadaan Allah di sisinya. Dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang disediakan oleh Allah kepada bangsa itu, Alkitab berkata bahwa Allah menyertai perjalanan mereka. Pada siang hari, Allah berjalan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan. Dan pada malam hari Allah menuntun mereka dengan tiang api. Dalam perjalanan mereka, Allah selalu terus menyertai mereka. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap mereka berhenti di suatu tempat, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka menyalahkan Musa yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menuntun mereka sampai ke negeri yang disediakan oleh Allah untuk bangsa itu. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka tidak menyadari dengan benar akan keberadaan Allah di sisi mereka. Allah yang membuat mukjizat, Allah yang melakukan perkara yang ajaib, yang menolong mereka, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, yang meloloskan mereka dari pasukan Mesir. Mereka tidak menyadari bahwa Allah selalu terus menuntun mereka, bahwa Allah selalu terus menyertai mereka.
Akibat ketidaksadaran mereka, Allah menjadi marah dan membumi hanguskan mereka. Mengapa hal itu terjadi, Bapak Ibu? Mengapa hanya angkatan Yosua dan Kaleb yang menduduki negeri yang disediakan, yang dijanjikan oleh Allah? Karena bangsa Israel tidak menyadari akan keberadaan Allah yang selalu terus menyertai mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita menyadari akan keberadaan Allah di sisi kita. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan peristiwa yang sama di mana murid-murid Yesus tidak menyadari akan keberadaan diri Yesus bersama dengan mereka. Mari sama-sama kita buka di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, di mana mereka tidak menyadari akan keberadaan diri Allah bersama dengan mereka, terjadi kepada murid-murid Yesus ketika mereka melakukan perjalanan menggunakan perahu untuk bertolak ke seberang. Yesus sedang tidur. Tiba-tiba datanglah angin taufan yang begitu kencang dan membuat ombak itu mengamuk, sehingga pada waktu itu mulai panik. Mereka mulai cemas, mereka takut. Dan karena ketakutan itu, mereka mengecam Yesus. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa?" Perkataan atau kalimat yang seharusnya tidak disampaikan oleh murid-murid Yesus kepadanya, namun disampaikan karena mereka sedang mengalami ketakutan. Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka. Seharusnya mereka membangunkan dia dengan baik dan berkata, "Guru, tolonglah kami." Namun karena ketakutan, mereka mengecam Yesus bahwa Yesus tidak peduli kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah dalam kehidupan kita sama-sama menyadari akan keberadaan Allah, sehingga peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel dan peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu Yesus bersama-sama dengan mereka tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa Yesus bersama dengan kita, maka apapun yang akan terjadi, kondisi, situasi yang mencoba untuk menghimpit kita, membuat kita tertekan, membuat kita menjadi takut, tidak akan kita alami dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita sadar Dia Immanuel, Dia bersama dengan kita. Allah beserta dengan kita. Oleh karena itu, dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita tetap menyadari bahwa Allah ada beserta dengan kita. Sebagai orang percaya, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, saya menghimbau, marilah kita tetap terus kuat di dalam Tuhan. Teguhkan iman, keyakinan kita di dalam Tuhan. Gantungkan akan pengharapanmu kepada alam. Percayalah bahwa Dia sanggup memelihara keadaan kita. Mungkin karena situasi dan kondisi yang ada membuat kita lemah. Namun Bapak Ibu, jangan biarkan diri kita ini menjadi lemah. Karena ketika menjadi lemah, dengan mudah untuk kita bisa menyalahkan Tuhan. Dengan mudah kita untuk berkata bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Padahal kita sendirilah yang tidak menyadari akan keberadaan Tuhan di sisi kita. Seharusnya
dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita berseru kepada Allah kita yang kita sembah. Kita berseru kepada Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang mampu untuk memelihara akan kehidupan kita. Dia mampu mencukupi segala kebutuhan kita, keperluan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi apapun yang sedang menghimpit kita. Mungkin engkau sedang mengalami masalah. Mungkin perekonomianmu sedang mengalami penurunan. Tetapi marilah kita tetap terus berseru kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah kita. Dia mampu mengubah keadaan kita. Jangan menjadi takut. Karena ketakutan itu bukanlah bagian dari kehidupan kita. Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Dia memberkati kita, memberikan kita kuasa, dan Dia memastikan kita untuk kita hidup di dalam perlindungannya. Akhir kata, mari Bapak Ibu, jangan takut. Sebab ketakutan akan membuat kita lemah dan tidak berdaya. Dan ketika kita menjadi lemah, kita akan gampang, kita akan sangat mudah untuk menyalahkan Tuhan di situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menghimpit akan kehidupan kita. Jangan takut, percaya saja, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ya Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menghimpit akan hidup ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan iman, keyakinan yang besar di dalam Engkau, bahwa ketika kami menyerahkan akan kehidupan kami di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kami. Tuhan akan berperkara dan melakukan mujizat-Nya dalam hidup ini. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu terus memberkati akan kehidupan kami. Setiap hal yang kami gumuli, setiap hal yang kami rindukan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal itu akan kami alami dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Allah. Maka sekarang anugerah berkat daripada Allah, kasih sayang dari Yesus Kristus, Gembala Agung Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kekuatan dan perlindungan daripada Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkat Allah turun dengan segala kelimpahannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa malam hari ini telah selesai. Sampai berjumpa di doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.